Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Muga Bangsa Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan atau sharing-sharing tentang praktek akad syariah, yaitu akad murabahah. Apa sih itu akad murabahah? Intinya tentang akad jual beli barang secara kredit. Nah, pengertian akad murabahah yaitu murabahah berasal dari kata rob yang berarti perolehan atau keuntungan. Nah, Muhammad Ayub mendefinisikan dalam murabahah, penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak atau akan terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui. Bambang Herianto berpendapat murabahah adalah akad jual beli di mana harga keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran dilakukan secara mengangsur atau cicilan atau sekaligus. Dengan akad murabahah ini pada hakikatnya seseorang ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli. Dengan sistem ini, bank atau penyedia modal menyediakan barang yang diperlukan oleh para pengusaha untuk dijual lagi, dan bank atau yang mempunyai modal meminta tambahan harga atas harga pembelinya. Dasar hukum akad murabahah yang pertama terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang maklan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selain dalam Al-Quran, terdapat juga hadis yang menerangkan tentang akad murabahah. Di antaranya salah satu hadis yang berbunyi artinya dari Su'aib Ar-Rumi radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarabah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang terakhir ada juga dalam ijma ulama, yaitu ulama telah sepakat bahwa jual beli murabahah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat akad murabahah. Yang pertama, rukun akad murabahah. Di antaranya yaitu satu, pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Yang kedua, objek murabahah atau modal dan kerja. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu nisbah atau keuntungan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat akad murabahah. Pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu kontrak harus bebas dari riba. Yang selanjutnya, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sudah dibeli. Yang selanjutnya yaitu penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang. Ya, selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan perjanjian atau akad murabahah. Yang pertama, bank atau pemilik modal dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang. Dalam akad ini, pemilik modal bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Yang kedua, bank atau pemilik modal
melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari supplier penjual dan dibayar secara tunai. Yang ketiga, barang yang telah dibeli bank atau pemilik modal dikirim oleh supplier kepada nasabah dan menerima atau nasabah menerima barang yang telah dibeli. Yang terakhir, atas barang yang dibelinya nasabah membayar kewajiban kepada bank atau pemilik modal secara berangsur selama jangka waktu yang telah disepakati di awal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akad murabahah. Di antaranya murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order. Dalam murabahah ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkannya. Yang kedua yaitu murabahah sederhana, yaitu bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga yang sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan. Nah, mungkin itu penyampaian dari saya, dan barangkali teman-teman mau mengoreksi atau mau menambahkan bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.